di beberapa negara atau banyak negara sebetulnya posisi wali itu menjadi kunci dari keberhasilan pembinaan. Karena ke depan fungsi dari wali pemasyarakatan itu akan menjadi fungsional. Multi stakeholder approach ini baru diterapkan di Indonesia. Yang dilaksanakan di Indonesia itu diakui. Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar? Bertemu kembali dalam podcast Voice of Corrections, Let's Talk About Corrections. Dalam podcast kali ini, kita akan banyak ngobrol, banyak diskusi terkait manajemen penanganan narapidana terorisme di Indonesia. Dan kali ini telah hadir bersama kita, tamu kita, sahabat kita, Mas Gatot Goy dari CDS. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah Mas Edward, apa kabar nih Mas? Terima kasih Mas sudah menghadiri undangan kami untuk ngobrol-ngobrol terkait kiprah CDS Sama-sama. dalam manajemen penanganan terorisme di Indonesia, terutama kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke, Mas, kita mulai sekarang misalnya dengan data. Ya. Bahwa tren sekarang ini kalau bicara penangkapan itu ada tren menurun, ya. Tapi hari ini saya juga coba collect data dari teman-teman di Direktorat Binapi dan Anak Binaan, bahwa ternyata angka di kita di fase pemasyarakatan cukup tinggi, masih cukup tinggi, yaitu sekitar 409 orang. 10 diantaranya adalah napiter perempuan. Nah, bagaimana menurut Mas Gatot perspektif CDS melihat kondisi ini? Satu sisi masih tinggi, turun angka penangkapannya, tapi di sisi lain di pemasyarakatan itu masih cukup tinggi. Monggo Mas. Iya, sebetulnya tidak salah ya dari data yang tadi disampaikan ya. Kalau kita melihat 1-2 tahun terakhir, jadi memang ada kecenderungan menurun nih dari tahun 2022, 2003 dibandingkan 2021. Nah, tetapi kalau misalnya kita bandingkan periodisasi Undang-Undang 15 2003 dengan 5 2018, itu justru ada kecenderungan menanjak ya, data penangkapan tindak pidana teroris. Nah, mengapa ada peningkatan yang begitu tajam ya pasca Undang-Undang 5 2018 disahkan? Karena ada pasal ya yang ditambahkan ya terkait dengan orang-orang yang memang baru merencanakan ya atau terlibat dalam beberapa kegiatan ya di forum-forum komunitas kelompok teror, itu langsung teridentifikasi lalu kemudian dilakukan penangkapan. Jadi belum ada aksinya, tetapi aparat penegak hukum itu boleh melakukan tindakan penangkapan dan penahanan termasuk juga proses ya sampai ke peradilan. Jadi kalau misalnya dilihat dari 2018 ya sampai 2023 itu ada 1.678 kasus ya penangkapan. Secara total ya? Ya, secara total itu pasca Undang-Undang 2018 ya. Nah, dibandingkan misalnya dengan 15 2003, tentu ini sebaliknya ya. Kalau misalnya kita bandingkan 2003 sampai dengan 2018, itu datanya cenderung di bawah data 2018 sampai 2023 gitu. Jadi betul ada penurunan ya di 2 tahun terakhir, tetapi kalau misalnya kita bandingkan justru cenderung lebih tinggi gitu loh, karena tadi ya ada faktor undang-undang ya. Ya, faktor undang-undang betul gitu loh. Nah, kalau ini berdampak pada isi di dalam itu meningkat, ya kasus-kasus yang memang ada di kisaran 2018 sampai 2023 gitu ya, yang masih ada di dalam lapas rutan. Nah, harapannya ke depan dengan adanya undang-undang baru, lalu kemudian petugas yang responsif gitu ya, diberikan kewenangan, maka tindakan teror ini harusnya semakin turun ya, semakin orang-orang yang memang berpikir untuk melakukan teror ya semakin tidak ada di Indonesia gitu loh. Oke, menarik sekali Mas penjelasannya.
Tapi dari sisi kita di pemasarakatan sepertinya akan berat ya tantangannya, karena tadi bicara regulasi bahwa orang yang terindikasi itu bisa ditangkap, artinya bisa dipidana, kemudian masuk ke fase pemasyarakatan. Artinya memang betul tadi kalau kita bicara angka akan tinggi di pemasyarakatan. Sisi lain challenge untuk melakukan pembinaan pun jadi makin berat. Nah, bagaimana Mas Gatot dari sisi CDS melihat kondisi seperti ini? Karena tadi artinya kategorisasi merah, kuning, hijau itu akan makin variatif. Betul. Ya kan? Jadi tantangannya akan seperti apa Mas menurut CDS? Ya, ini memang menjadi tantangan tersendiri ya buat teman-teman di Jenpas yang punya kewenangan untuk melakukan pembinaan ya terhadap narapidana teroris. Nah, sebelumnya kan memang sudah ada tantangan besar ya sebelum ada undang-undang baru. Lalu kemudian terakhir ada keterlibatan perempuan ya di dalam tindak pidana teroris, termasuk anak-anak gitu. Jadi ternyata setelah kita lihat gitu ya kebijakan-kebijakan penanganan narapidana teroris itu cenderung kepada kelompok-kelompok yang resiko tinggi ya, high risk gitu ya. Jadi bisa dibilang cukup berhasil ya teman-teman di Jenpas untuk melakukan penanganan napiter yang high risk ya, tetapi pada saat bicara tentang yang bagaimana yang hukumannya pendek gitu ya. Kalau dulu kan high risk itu kan tinggi-tinggi, hukumannya bisa sampai di atas 5 tahun ya. Tetapi kecenderungannya sekarang meskipun banyak penangkapan, tetapi putusan-putusan pidana itu rata-rata berdasarkan riset kita ya, risetnya CDS itu antara 2 sampai 3 tahun saja. Jadi bahkan ada napiter yang diputus kemudian sama dengan masa tahanannya, tidak sempat dideradikalisasi, tidak sempat mengikuti program pembinaan tetapi sudah bebas. Nah, itu yang cenderung sebetulnya berbahaya karena kita tidak punya rekam jejak tuh ya, bagaimana selama di dalam penahanan tersebut napiter itu diperlakukan ya. Lalu kemudian resikonya seperti apa, datanya tidak ada. Nah, ini yang menurut kami tantangan tersendiri ya teman-teman di Jenpas untuk menghadapi napiter yang putusan pidananya singkat gitu ya, karena tidak sempat lagi untuk melakukan program pembinaan ya, terus kemudian tidak sempat melakukan deradikalisasi gitu loh. Jadi ya, termasuk juga mungkin saya potong Mas, termasuk juga mereka kan bebasnya bukan bebas bersyarat artinya kan ya? Iya, bebas murni ya. Bebas murni. Betul. Challenge lagi ya. Betul. Nah, ini yang barangkali ke depannya juga harapan kami ada semacam koordinasi juga antara aparat penegak hukum nih menghadapi napiter yang cukup banyak tetapi hukumannya pendek ya. Ada nggak kesempatan mereka untuk mengikuti program-program pembinaan atau deradikalisasi gitu ya, gitu loh. Dan misalnya kami ambil contoh ya, ada napiter ya di mana, di Gunung Sindur ya kalau tidak salah, itu sih hukumannya pendek tetapi sempat ya karena penahanannya tidak terlalu lama, lalu kemudian mengikuti program pembinaan di Gunung Sindur ya. Dan tentu secara data ya napiter ini ya sudah mengakui ya bahwa yang bersangkutan teledor ya, terus kemudian tidak hati-hati, lalu kemudian mengakui lah ya, bahwa itu keterlibatan dia dalam jaringan itu salah gitu ya. Tetapi ya membuat si napiter ini ya punya keinginan untuk melakukan perubahan, dan itu didapat di dalam lapas gitu. Jadi ada wali pemasyarakatan yang membuat program memberikan intervensi sehingga napiter yang dengan hukuman pendek ini bisa melakukan perubahan-perubahan gitu. Oke Mas, menarik nih, sudah sedikit menyentil terkait wali pemasyarakatan. Atau mungkin kalau kita bicara dalam konteks penanganan napiter, teman-teman lebih familiar menyebutnya pamong napiter. Nah, menurut pandangan CDS nih, sejauh mana sih peran pamong napiter ini dalam pembinaan napiter, kemudian apa nih tantangan-tantangan ke depannya terkait kompetensi, kemudian isu yang beredar kan juga banyak, misalnya mereka menangani napi yang high risk, yang high profile, tapi di sisi lain kesejahteraan mereka tetap sama dengan napi yang petugas-petugas yang lain. Di CDS punya apa nih, pandangan apa nih terkait
peran pamong atau wali ini di proses penanganan narapidana napiter. Silakan. Ya, sebenarnya kan secara kebijakan ketentuan wali pemasyarakatan ini kan sudah lama ya. Diatur di dalam sistem pemasyarakatan gitu ya. Dan bukan berarti ini satu-satunya di Indonesia, bukan, karena di beberapa negara atau banyak negara sebetulnya posisi wali itu menjadi kunci ya dari keberhasilan pembinaan ya. Nah, misalnya contoh yang terdekat saja ya, kita membandingkan misalnya dengan Australia. Australia itu ada walinya. Oh, ya. ada ya? Ada walinya. Ada juga peran wali. Iya, jadi mereka itu punya wali, tetapi penyebutannya itu personal officer. Jadi memang secara personal mendampingi. Iya, secara personal itu mendampingi si napiter atau napi-napi lain ya, untuk mendengarkan apa keluhannya, lalu kemudian apa kebutuhannya, lalu kemudian melakukan penilaian perilakunya, lalu kemudian juga memberikan intervensi. Yeah. Nah, dalam konteks Indonesia untuk penanganan napiter ini kan sudah dimulai, maksudnya secara intensif ya. Secara intensif itu kan di 2017 ya. Di 2017 itu sudah secara intensif peran wali pemasyarakatan melakukan intervensi ya terhadap napiter, dan sempat waktu itu kalau tidak salah di masa Pak Direktur Jenderal saat itu ya, itu menyebutnya sebagai pamong ya, pamong napiter gitu ya. Nah, ini yang kemudian dilatih ya secara kompetensi, lalu kemudian dilatih juga keahliannya ya dalam melakukan wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang menurut kami ya, dan kalau tidak salah di 2020 ya, itu pernah disampaikan di forum internasional ya terkait dengan keberhasilan dari wali pemasyarakatan untuk melakukan intervensi terhadap narapidana teroris. Nah, ini yang menurut kami ya untuk napiter cukup berhasil ya, karena hampir semua stakeholder ya, misalnya dari BNPT, dari Densus, kemudian dari masyarakat itu memperkuat posisi wali, bahkan di LSM internasional juga ya memberikan intervensi kepada wali ya terkait dengan pengetahuan napiter ya. Jadi bagaimana perilaku napiter, lalu kemudian bagaimana memberikan intervensi, cara berkomunikasi gitu ya. Terus kemudian napiter yang cenderung punya ideologi tertentu seperti apa, dan itu semua dilatih kepada wali pemasyarakatan. Okay. Saya kira contohnya sudah banyak keberhasilan itu di beberapa lapas ya. Betul. Kita memang cukup harus mengapresiasi ya wali-wali atau pamong napiter yang ada di pemasyarakatan. Banyak dapat penghargaan tidak hanya di dalam internal di Denpas tapi juga di luar. BNPT, ada beberapa penghargaan lainnya. Tapi ada beberapa suara juga Mas yang mungkin kita perlu juga pandangan dari CDS, misalnya bagaimana regenerasi ternyata juga bermasalah dalam proses pamong napiter ini. Karena tadi challenge-nya adalah mereka menangani napi yang high profile, high risk, tapi dengan tunjangan atau salary yang sama dengan teman-teman yang lain, sehingga motivasi mereka pun juga tidak cukup untuk komit sebagai pamong napiter. Nah, temuan-temuan kita di lapangan tuh banyak menemukan hal semacam itu. Nah, CDS sendiri sebenarnya punya nggak pandangan atau masukan sebenarnya jikalau kita ingin kembali memperkuat peran pamong napiter ini akan seperti apa nih? Polanya seperti apa? Ya, jadi sebelum saya jawab Pak Edward, ini ada kopi yang sudah disiapkan. Kopi apa nih namanya, Mas? Ini kopi ini asli Indonesia ya, jadi ini percampuran dari berbagai macam jenis kopi Arabica sebetulnya. Ya di blend sehingga rasanya itu tidak terlalu asam gitu. Kalau kita satu jenis saja kemungkinan rasa asamnya tinggi ya. Tapi ini sehat kok sebenarnya. Bisa saya dicoba. Rasa kita juga punya ya produk lokal hasil karya warga binaan di beberapa lapas rutan kita. Nanti mungkin next kita juga akan sajikan di sini. Siap. Mas. Kalau boleh. Ini provide by CDS.
next kita provide by Dijen Pas. Boleh. Oke. Kita cobain dulu. nih, Silakan. Kita lanjut ke topik-topik yang berikutnya ya. Harapannya nanti kalau bisa ada produk-produk dari lapas bisa kita bantu promote tes pasti. ya, kita promosiin ya. Oke. Siap. Oke, kembali ke topik Ya. pertama. Silakan Mas. Ya, jadi gini, memang ada keluhan ya. Jadi ada keluhan, ada usul ya dari petugas yang menjadi wali pemasyarakatan ya. Karena wali pemasyarakatan ini belum secara fungsional ditetapkan oleh pemerintah. Ya, seperti misalnya pembimbing kemasyarakatan ya, lalu kemudian pembina keamanan. Nah, wali pemasyarakatan itu belum menjadi fungsional pemasyarakatan. Sehingga apa? Ini dianggap oleh teman-teman petugas di lapangan sebagai tugas tambahan. Gitu loh. Nah, di beberapa kesempatan pertemuan kami dengan para wali, kami sampaikan bahwa ini jangan dianggap sebagai tugas tambahan. Karena ke depan fungsi dari wali pemasyarakatan itu akan menjadi fungsional gitu ya. Jadi tentu ini harus ada itikat dari pemerintah ya untuk mempercepat penetapan wali pemasyarakatan menjadi fungsional di pemasyarakatan. Ya, sehingga apa? Kinerjanya terukur gitu ya. Lalu kemudian kesejahteraannya juga terukur juga ya. Tidak seperti sekarang itu seakan-akan menjadi tambahan dan beban, padahal ini penting sekali. Betul. Gitu ya. Jadi dibandingkan misalnya dengan staf biasa ya, kita butuh sebetulnya orang-orang yang punya keahlian ya untuk melakukan intervensi khususnya terhadap narapidana pada umumnya gitu loh. Ya, gitu. Sangat menarik sebetulnya kalau kita bicara terkait wali atau pamong. Nanti mungkin di episode berikutnya kita juga akan ada series Mas Gatot terkait bagaimana teman-teman wali atau pamong itu bekerja, sehingga kita perlu juga mengapresiasi kerja dan kinerja mereka dalam penanganan napiter. Oke Mas, sekarang let's talk globally ya kan. Kalau lihat dari angka ya kan, kita lihat di negara-negara lain, mungkin Indonesia ini angkanya kan khususnya yang di fasilitas pemasyarakatan cukup tinggi ya, kasus napiternya, napiter yang ada di pemasyarakatan. Nah, menurut pengalaman Mas Gatot nih, berkaca dari beberapa negara lain gitu, rate-nya Indonesia ini dalam peran napiter seperti apa nih? Apakah memang sudah layak kita sebut ini good practice untuk dipublish ke luar, atau memang kita masih standar lah Indonesia gitu? Gimana pandangan Mas Gatot? Ya, jadi secara data ya, Indonesia itu tergolong paling tinggi ya tindak pidana terorisnya di dunia. Ya, sehingga wajar banyak negara-negara sahabat ya dari seluruh dunia ini memberikan atensi ya, termasuk dari UNODC ya, itu memberikan atensi terhadap pemerintah Indonesia khususnya dalam penanganan tindak pidana teroris gitu ya. Nah, tentu dari perspektif ya, cara penanganan ya, cara memberikan perlakuan terhadap narapidana itu berpengaruh ya untuk saat ini terhadap penanganan narapidana di Indonesia. Gitu ya. Misalnya dalam konteks penegakan hukum kita udah jelas tadi ya bahwa penangkapan begitu tinggi sehingga lama-kelamaan itu harusnya berkurang ya tindak pidana teroris. Lalu dalam konteks pembinaan dengan berbagai intervensi dari negara-negara sahabat ya, bantuan-bantuan pelatihan dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh pada peningkatan kualitas wali ya dalam melakukan intervensi, termasuk PK-nya juga. Ya, mampu melakukan penilaian risiko, mampu memberikan rekomendasi pembinaan terhadap narapidana, termasuk juga memberikan klasifikasi ya, merah, kuning, hijau ya. Nah, ini sudah diadop ya, yang sebelumnya tidak ada gitu loh. Sebelumnya tidak, ya masih konvensional. Kalau bahasa saya itu sebetulnya ada sistem konvensional yang digunakan oleh teman-teman pemasyarakatan, ada sistem yang sudah modern nih. Jadi sistem yang konvensional itu
menurut perspektif kami teman-teman pemasarakatan tidak melakukan penilaian berbasis instrumen. Ya, jadi hanya pengamatan saja gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks Napiter dan konteks sekarang Napi pada umumnya dan sudah diadopsi di dalam Undang-Undang 22 2022 bahwa penilaian itu tidak boleh berbasis pengamatan saja, tetapi harus berbasis data, berbasis bukti gitu ya. Jadi setiap perilaku baik, perilaku menyimpang semuanya harus dicatat. Kalau ada penyimpangan berarti harus ada intervensi. Nah, itu yang sudah diatur di Undang-Undang 22 2022. Tetapi pada prakteknya memang belum semua ya lapas kita termasuk LPK menggunakan instrumen-instrumen ini karena undang-undangnya juga baru disahkan. Ya, kalau saya tak ingat juga CDS juga membantu kita memfollow up beberapa instrumen ya. Ya, betul. SPPN atau apa namanya? Ya, ada sistem penilaian pembinaan narapidana juga yang kami berikan rekomendasinya ya untuk digunakan di dalam sistem penilaian narapidana. Dan ini sebenarnya sebelum Undang-Undang 22 2022 disahkan, sistem penilaian ini sudah digunakan khususnya untuk narapidana teroris sebetulnya. Gitu ya. Ternyata di undang-undang itu kemudian diadopsi untuk semua narapidana termasuk juga anak binaan. Itu menurut saya itu best practice-nya gitu, dan itu balik lagi ke 2020 kalau tidak salah, itu juga dipresentasikan kan di hadapan PBB ya terkait dengan keberhasilan Indonesia menangani narapidana teroris khususnya di dalam penjara. Gitu. Menurut saya sih ini sebuah keberhasilan ya yang luar biasa, termasuk bagaimana teman-teman wali ya, teman-teman pemasarakatan itu bisa menaklukkan Umar Patek ya, yang contoh sukses. Yang kita bisa lihat dari sepak terjang dari Umar Patek yang ditakuti ya di seluruh dunia, dan berbahaya, resiko tinggi, tetapi bisa diintervensi oleh teman-teman di Surabaya gitu. Ini satu keberhasilan juga menurut kami yang dilakukan oleh pemasyarakatan gitu loh. Mas, tadi relate sama talk about globally tadi kita kan, kalau kita hadir di beberapa forum internasional, semua sepertinya sepakat bahwa penanganan Napiter atau WBP secara umum itu adalah multi stakeholder approach. Jadi semua pihak, semua kalangan harus terlibat, gitu kan. Nah, pandangan CDS sendiri bagaimana keterlibatan antar APH Indonesia, kemudian juga NGO, lokal, internasional itu seperti apa dalam konteks Indonesia? Apakah memang saling mendukung atau memang ternyata segmented sekali nih peran-perannya? Iya. Jadi multi stakeholder approach ya ini baru diterapkan di Indonesia. Ya, jadi berdasarkan hasil kunjungan kami ya di beberapa negara dan pertemuan kami di forum-forum internasional, multi stakeholder itu yang dilaksanakan di Indonesia itu diakui dunia dan cukup berhasil gitu ya, bahwa intervensi itu tidak semata hanya dari institusi pemerintah ya, termasuk pemasyarakatan saja, tetapi juga keterlibatan masyarakat ya, usulan-usulan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pembinaan intervensi ya, termasuk juga pengawasan. Nah, ini yang dilihat oleh dunia internasional cukup berhasil karena di negara lain tidak ada. Gitu ya, di negara lain itu yang namanya LSM tidak bisa berbuat banyak ya untuk masuk. Misalnya negara tetangga Malaysia ya, setahu saya itu mereka teman-teman NGO itu butuh semacam kualifikasi khusus untuk bisa. Ada border. Iya, betul. Ya, jadi di Malaysia itu ada pembatas gitu. Di Singapura ada pembatas antara LSM dengan negara. Betul. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia prakteknya justru kita melebur nih. Jadi kita saling bantu ya. Pemerintah memberikan atau terbuka kepada masyarakat, kepada LSM, lalu kemudian LSM memberikan bantuan-bantuan ya, usul-usul yang kemudian itu dinilai cukup berhasil. Negara-negara maju nggak ada keterlibatan LSM, itu nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi kalaupun ada keterlibatan itu biasanya keterlibatan dari perguruan tinggi. Ya, gitu. Malaysia itu perguruan tinggi yang saya tahu. Ya, tapi itu kan melekat di pemerintah kan, gitu loh. Betul. Jadi tidak
seperti di Indonesia lah, maksudnya dari CDS bisa ikut ya, dari Yayasan Prasasti Perdamaian, AIDA, lalu kemudian dari White Foundation ya, Solo Bersimponi dan seterusnya itu bisa terlibat ya, sama-sama untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah gitu loh. Ya artinya kita bisa cukup bukan bangga yang berlebihan ya, bahwa apa yang sudah kita lakukan, Indonesia lakukan, jajaran pemasyarakatan lakukan, terutama bermitra dengan CDS, itu sudah cukup mumpuni ya, cukup oke untuk dipublish sebenarnya ya. Ya, itu yang kemudian kita tuangkan di dalam policy brief ya, policy brief tentang manajemen penanganan narapidana kasus terorisme. Ya. Nah, ini cukup risetnya sebenarnya ada banyak ya, cukup tebal, tetapi ada policy brief yang kita ringkas dan kemudian kita rekomendasikan kepada pemerintah gitu ya, dari hasil yang sudah dicapai ya, misalnya 80 ya perlu ditingkatkan menjadi 90 atau 100 ya. Dengan apa? Ya satu ya soal kompetensi petugas tadi. Jadi yang sudah dikuasai oleh petugas ya harus diturunkan lagi ke petugas yang lebih muda gitu ya. Yang tadi bahasanya Pak Edward itu kaderisasi, regenerasi ya. Jadi wali-wali ini kan sudah senior-senior nih ya, sudah cukup senior lah ya. Nah, ini harus disepuh dan harus diturunkan gitu loh ke petugas yang middle atau di bawahnya gitu. Sehingga kultur baik ini bisa ditransfer ya kepada petugas-petugas yang baru gitu loh. Nah, itu salah satu isu penting sih soal SDM-nya. Masuk dalam satu rekomendasi di sini ya, Mas. Masuk dalam satu rekomendasi di situ. Ya, jadi yang kedua ya konsistensi penggunaan alatnya, instrumen-instrumen itu harus konsisten digunakan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya misalnya levelnya di 70 ya kualitasnya itu ditingkatkan harus menjadi 80. Misalnya dari faktanya, dari datanya itu harus lebih akurat gitu loh. Intervensi dan rekomendasinya harus lebih akurat. Sarananya harus lebih lengkap ya dibandingkan dengan posisi sekarang gitu. Oke, keren sekali nih. Nanti teman-teman sahabat pemasarakatannya, nanti kalau ingin lebih detail membaca policy brief ini kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama mitra-mitra kita, ada CDS di sini, ada AIDA dan YPP. Nanti bisa lihat linknya yang akan kami tampilkan nanti di layar ya. Ini cukup bagus menurut saya karena saya juga sudah baca dan juga terlibat sebenarnya Mas Gatot ya dalam beberapa riset terkait ini. Mas Gatot, sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Banyak mungkin hal-hal penting yang bisa kita share ke sahabat pemasyarakatan di luar sana. Tapi yang terpenting sebenarnya dari sisi CDS, apa sih sebenarnya campaign atau tagline atau apapun namanya yang CDS mau sebar nih sebagai sebuah lokal NGO di Indonesia yang juga berpartner kuat nih dengan Dijen Pemasyarakatan terkait terutama isu-isu pemasyarakatan, kemudian isu-isu terorisme. Silakan, Mas. Ya, sebenarnya kan keterlibatan kami itu kan sejak tahun 2007, Mas Edward. Jadi waktu itu kita sudah mendorong pemasyarakatan itu untuk bisa melaksanakan tugas fungsi itu sesuai dengan standar minimum rules atau Mandela Rules ya sekarang ya. Itu sejak 2007 ya, dari complaint center yang kita dorong ya, dari riset pada saat itu sampai dengan saat ini ya, kita mendorong agar teman-teman di Jenpas melakukan perubahan-perubahan. Nah, tentu targetnya adalah reformasi pemasyarakatan atau prison reform gitu loh ya. Sehingga apa? Yang tadi budaya konvensional gitu ya, dengan peralatan seadanya, sarana seadanya, kebijakan seadanya atau kebijakan yang sudah sudah harus diubah gitu ya. Nah, itu kita dorong untuk melakukan pembaruan dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional, sistem yang lebih modern lagi, sarana yang lebih canggih lagi gitu ya. Dan menurut saya cukup berhasil. Salah satu contoh lapas yang menggunakan teknologi luar biasa gitu ya, yang kalau kita lihat di televisi ya, di mana-mana itu menggunakan teknologi pintu bergerak sendiri ya, pagar buka tutup sendiri ya, itu di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Nah, tentu cost-nya memang nggak murah ya, tetapi ternyata Indonesia bisa gitu loh memiliki sebuah sistem pemasyarakatan yang canggih ya seperti di Lapas Karanganyar. Nah, ke depan menurut saya tetap perlu ada lapas-lapas seperti ini sehingga di dunia internasional
lalu kemudian dalam sistem pengamanan pembinaan itu bisa lebih canggih lagi gitu ya, lebih update lah ya. Jadi pikiran-pikiran lama boleh kita gunakan, tetapi dari sisi filosofinya ya, filosofi pemasyarakatan, filosofi pemulihan ya, tetapi dari sisi pelaksanaannya ya, peralatan Sarpras itu yang harus selalu senantiasa diperbarui gitu loh Mas. Oke Mas, terima kasih. Sepertinya rekomendasi dan campaign Mas itu sama dengan nyawa atau ruhnya pemasyarakatan ya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Gatot sudah ngobrol singkat dengan kami. Tentunya ini bukan podcast pertama dan terakhir ya. Nanti ke depan sahabat pemasyarakatan kita juga akan ngobrol banyak juga dengan mitra-mitra kita, tidak hanya CDS, nanti mitra-mitra kita yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Gatot. Sama-sama Mas Edward. Update dan prison reform itu kata kuncinya sangat penting. Betul. Sahabat pemasyarakatan. Baik sahabat pemasyarakatan, cukup sudah percakapan diskusi kita dengan CDS kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya, terutama dalam podcast Voice of Corrections. Let's talk about correction. Sampai jumpa.